Masih dalam zaman era kenaikan suku bunga yang sangat agresif. Terus ada krisis supply yang menyebabkan tahun ini harga-harga barang itu naik signifikan. Gimana cara menyikapi kenaikan harga-harga yang signifikan begini? Solusinya sebetulnya cuma dua. Turunin pengeluaran atau naikin penghasilan. Mending mana? Yuk kita bahas di video kali ini. Halo semuanya, balik lagi di channel gua, Alphonse Siman. Di channel ini, gua akan banyak ngobrol seputar keuangan, serta semua tentang ekonomi yang mungkin berpengaruh dalam keputusan keuangan kita. Jadi kalau teman-teman suka dengan channel ini, pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya YouTube kasih tahu kalau ada video baru yang diupload. Tahun 2022, walaupun lu jarang banget belanja, mestinya kerasa juga bahwa harga barang tuh naik gila-gilaan. Mulai dari bensin bersubsidi yang naik dari 7.650 ke 10.000. Lalu juga ada Pertamax yang naik dari 9.000, sekarang udah di 14.500. Kalau lu rutin belanja kebutuhan sehari-hari, harga-harganya juga udah naik, rata-rata itu sekitar 15-20%. Nah, buat yang penghasilannya atau pemasukannya segitu-segitu aja, pastinya ini makin pas-pasan nih, atau mungkin makin defisit. Dalam ilmu perencanaan keuangan, itu sebetulnya solusinya cuma dua dalam menghadapi situasi seperti itu, yaitu turunin pengeluaran atau naikin penghasilan. Kita tidak ngomongin tentang dana darurat, kita tidak ngomongin tentang asuransi, apalagi kita tidak ngomongin tentang saham, obligasi, dan semua produk investasi. Kita hanya ngomongin turunin pengeluaran dan naikin penghasilan. Dari dua itu, mending mana? Yuk kita bahas di kali ini. Menurunkan pengeluaran itu paling gampang dan paling cepat yang bisa lu lakukan di saat harga-harga itu naik signifikan. Paling gampang caranya adalah memotong budget dan melakukan kalkulasi ulang dari prioritas pengeluaran ini. Ada beberapa cara, dan yang akan gue share ini ya cara gue yang menurut gue paling suitable buat gue sendiri. Kalau teman-teman punya cara lain, mungkin bisa share di kolom komentar ya. Nah, jadi biasanya jatah operasional gue sehari-hari ke kantor dan ke nasabah dulu ya, itu 200.000 sehari. Nah, sekarang gue cut jatah untuk ke kantor dan operasional sehari-hari itu menjadi 100.000 sehari. Jadi jatah harian itu buat cover makan, jajan, parkir, bensin, dan lain sebagainya yang tujuannya untuk ke kantor. Nah, caranya gimana tuh buat nge-cut pengeluarannya gua itu? Dimulai dari makan siang. Instead of jajan buat makan siang, dimana sekarang udah bisa habis 50-60 ribu sendiri buat makan di mall, gue makan sendiri, makan siang bawa dari rumah. Kemudian dari transport, dimana kalau naik mobil itu minimal habis untuk parkir dan tol itu sekitar 70.000. Plus bensin menjadi sekitar 100-150.000 sehari. Gue turunin untuk jadi naik motor, dimana biaya seharinya itu kurang dari 25.000, sudah termasuk bensin dan parkir. Jadi buat pengeluaran makan dan transport itu, prioritas gue adalah gue bisa makan kenyang pas jam makan siang, dan naik motor itu gue sampai ke kantor dengan on time dan selamat. Dengan cara seperti itu gue masih bisa ngopi. Jadi hampir pasti sehari gue ngopi sekitar 20-30 ribu sekali ngopi. Bisa aja sih gue ngopi pakai kopi sasetan, tapi gue ngopi itu tujuannya buat ganti suasana dari ruangan kantor. Mikir, baca buku, atau apapun lah yang gue lakukan, atau ngobrol di luar di jam istirahat, dan itu bisa membantu gue untuk refocus setelah jam makan siang. Jadi kalau di total sehari itu gue keluar cuman sekitar 50-60 ribu buat operasional ke kantor. Masih ada sisa sekitar 40-50 ribu dari budgetnya. Nah, selisih dari budget itu memang gue istilahnya ditabung lah. Apabila sesekali gue makan siang di luar, atau kebetulan ada teman gue kayak Handi dan Doni
yang datang buat ngajak gue makan all you can eat. Sehingga dengan ada spare budget itu, gue tetap ada jadi gue tetap dalam budget yang gue setting 100.000 sehari itu, nggak kemana-mana. Jadi nurunin pengeluaran itu menurut gue simple banget ya. Tinggal kita taruh budget harian, mingguan, dan bulanan. Buat sesuatu yang rutin itu dan stick ke budget tersebut. Cara nurunin pengeluaran itu positif ya. Kita bisa lakukan secara cepat dan instan. Hari ini kita budgeting, hari ini juga kita bisa praktekkan. Namun, di sisi negatifnya, nurunin pengeluaran itu ada batas bawahnya, di mana kita nggak bisa lagi turun di bawah batas bawah itu. Contohnya di kasus gue bisa aja cut, gue biaya ngopi itu nggak ada, dan diganti bensin untuk motornya itu menggunakan bensin bersubsidi misalnya, dan sama sekali nggak makan siang di luar, dimana gue jadi bisa cut dari 100.000 sehari menjadi cuman mungkin 40-50.000 sehari. Tapi pertanyaannya, bisa nggak lebih rendah lagi di bawah 40-50.000? Mungkin sangat sulit ya menurut gue. Sehingga setelah nurunin pengeluaran atau berhemat, kita harus mempunyai solusi yang kedua, yaitu naikin penghasilan. Kebalikan dari berhemat, naikin penghasilan itu jauh lebih sulit. Karena belum tentu hari ini pengen naikin penghasilan, hari ini juga bakal naik penghasilan kita. Banyak faktor yang berpengaruh dalam menaikkan penghasilan ini. Misalnya kalau kita mau naik gaji, itu biasanya di kantor cuma 2 kali dalam setahun. Dan effort yang lu berikan ke perusahaan itu bergantung pada KPI dan bos juga. Atau kalau misalnya kita buka usaha jualan toko online atau sesuatu, mesti nyari-nyari supplier terlebih dahulu. Mesti melakukan pemasaran, mesti nawarin, handling customer, dan lain sebagainya. Jadi memang effort untuk menaikkan penghasilan itu akan jauh lebih sulit dibanding berhemat saja. Namun berita baiknya, menaikkan penghasilan itu nggak ada batasnya, alias bisa unlimited. Apalagi kalau dari awal kita sudah effort untuk membuat suatu sumber penghasilan yang bisa scalable. Scalable ini artinya kita bisa melakukan multiplikasi terhadap penghasilan kita tanpa menambah effort atau waktu terhadap usaha tersebut. Contoh usaha yang scalable misalnya, seorang artis membuat lukisan. Dan lukisan itu dia buat dalam bentuk high resolution digital. Sehingga artis tersebut bisa menjual foto lukisan tersebut hanya dengan ngeprint high resolution digital artnya. Kedua, dia bisa juga menjual lukisan tersebut dalam bentuk NFT, non-fungible token, di mana si artis akan tetap mendapatkan royalti penjualan sekitar 5-10% apabila NFT itu berpindah tangan. Saya kasih contoh satu lagi, sebuah usaha yang scalable. Saya ada teman partner saya di asuransi, di mana dia berhasil membangun personal branding yang baik di sosial media. Dari branding sosial medianya itu, pertama dia mendapatkan banyak leads, calon nasabah, dan calon partner. Kedua, dia melakukan upselling kursus online menggunakan video learning platform. Ketiga, dia juga mendapatkan penghasilan dari endorse dan brand kolaborasi. Kita bahas satu-satu ya. Teman saya ini berhasil scalable dari membangun branding sosial media, di mana awal-awal kita butuh effort dan waktu yang luar biasa. Kemudian dia juga membangun video learning platform yang butuh waktu untuk rekaman berbulan-bulan, juga materi yang harus dipersiapkan. Namun pada akhirnya kombinasi dari personal branding dan video learning ini bisa scalable karena dia mendapatkan penghasilan dengan cara memaintain sosial medianya dan video learning platformnya tersebut, dan mendapatkan penghasilan juga dari endorse dan brand collaboration.
Masih banyak cara lagi untuk menghasilkan income tambahan, seperti jualan asuransi, YouTube Translate, atau bikin video YouTube AdSense ya, ikut online survey, brokerage, dan lain sebagainya. Tinggal kita pilih-pilih aja, mana yang sesuai dengan kemampuan dan waktu kita aja. Jadi dalam menaikkan penghasilan itu, yang bekerja itu otak kreatif kita. Berpikir gimana ya kita mendapatkan cuan yang lebih. Mana yang effort dan waktunya sepadan buat dikerjain. Mungkin teman-teman bisa ada ide gimana membuat menghasilkan cuan. Silahkan komen di bawah ya. Kira-kira ide apa yang bisa jadi cuan. Nurunin pengeluaran atau berhemat berarti kita belajar kebiasaan baik. Menyisihkan uang, budgeting, dan menabung. Di mana menaikkan penghasilan, itu kita belajar buat upgrade skill dan cari peluang. Berhemat juga dalam jangka pendek menjadi solusi cepat untuk merespon kenaikan harga atau inflasi. Tapi, balik lagi, berhemat itu ada limitnya. Di mana kalau naikin income, itu tidak ada batasnya. Namun butuh proses waktu yang lebih panjang. Berhemat berarti kita belajar buat paham definisi cukupnya kita berapa. Dimana naikin income berarti kita paham potensi maksimal kita berapa. Sepengalaman gua, kedua skill ini perlu. Berhemat mengingatkan kita untuk membumi dan menyadarkan kita manusia bahwa nggak butuh berlimpah untuk bahagia. Sedangkan naikin income ngingetin kita untuk tidak bermalas-malasan dan terus berupaya untuk semakin berdaya. Menurut teman-teman sendiri gimana? Mungkin ada trik-trik sendiri yang lo lakukan untuk berhemat dan naikin penghasilan? Yuk diskusi.